Om Swastiastu, nama saya Ikomang Trijo Isnawan, NIM 123 dari kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi tentang Louis Barragan beserta karya-karya arsitekturnya. Louis Barragan adalah seorang arsitek asal Meksiko yang lahir pada tahun 1902. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang engineering, namun ia memiliki minat juga pada arsitektur, sehingga ia mempelajari arsitektur seorang diri tanpa pendidikan formal. Pada tahun 1931, Louis Barragan tinggal di Paris dan menghadiri beberapa kuliah dari Le Corbusier. Pemikiran Le Corbusier mengenai Modernist Movement menginspirasi sebagian besar karyanya. Selain Le Corbusier, seorang arsitek merangkap ilustrator dan arsitek lanskap bernama Ferdinand Bach juga mempengaruhi karya-karyanya. Barragan menganggap dirinya seorang arsitek lanskap. Tertulis pada buku Contemporary Architect, karya Manuel Emmanuel, karya-karya Louis Barragan diantaranya adalah Casa Ghilardi, Fuente de los Amantes, Torres de Satellite, serta Barragan House yang merupakan tempat tinggal dan studionya. Ia memenangkan Pritzker Award pada tahun 1980. Untuk karya-karyanya dari tahun ke tahun yaitu bisa dilihat ada Las Arboledas, Barragan House, Jardines del Pedregal, Talpan Chapel, Galvez House, Jardinal des Bosques, Torres de Satellite, Quadra San Cristobal, Ghilardi House, dan itu merupakan rangkaian dari beberapa karyanya dari tahun 1900-an. Yang pertama ada Barragan House. Barragan House terletak di sebelah barat Mexico City. Kediaman ini dibangun pada tahun 1948 setelah Perang Dunia II. Ini mewakili salah satu karya arsitektur kontemporer yang paling transenden secara internasional dan mencerminkan gaya desain Barragan selama periode ini. Yang kedua ada Jardines del Pedregal. Barragan merancang taman model ini untuk inspeksi publik dan direncanakan sebagai model untuk pengembangan ruang pribadi. Casas Muestra dimaksudkan untuk tujuan publisitas dan penjualan dan dibangun pada tahun 1950. Menurut proyek oleh Marc Seto bekerja sama dengan Louis Barragan. Yang ketiga ada Las Arboledas. Las Arboledas dan klub negaranya yang terkait adalah proyek Barragan yang kemudian dimulai pada tahun 1958 untuk pemukiman kelas atas. Terletak di utara Mexico City, di tempat yang dulunya merupakan lanskap pedesaan, termasuk taman besar dan fasilitas olahraga yang luas, yang memungkinkan gaya hidup santai yang diinginkan oleh calon penghuni. Yang keempat ada Torres de Satellite. Menara ini adalah sekelompok patung yang terletak di distrik Ciudad Satellite di Naucalpan, negara bagian Meksiko. Salah satu pahatan perkotaan pertama negara itu dengan dimensi besar. Perencanaan dimulai pada tahun 1957 dengan ide-ide dari arsitek Meksiko terkenal yaitu Luis Barragan, pelukis Jesus Reyes Ferreira, dan pematung Matias Goeritz. Proyek ini awalnya direncanakan berdiri dari 7 menara dengan yang tertinggi mencapai ketinggian 200 meter atau 650 kaki. Tetapi pengurangan anggaran memaksakan desain hanya terdiri dari 5 menara dengan tertinggi berukuran 52 meter atau 170 kaki dan yang terpendek 30 meter atau 98 kaki. Yang kelima ada bangunan Tlalpan Chapel. Bangunan ini dibangun untuk Chapuinas Secrematarias del Purismo Corazón de María, adalah produk dari kedewasaan Barragan, yang dimana dia berhasil menyelesaikan perpaduan modernisme pribadinya, khusus modernisme Prancis dengan warisan artistik Meksiko. Yang keenam ada Galvez House. Barragan mengembangkan proyek ini yang sangat mirip dengan daerah asalnya Tacubaya, tetapi menghasilkan suasana yang lebih cerah, terang, dan penuh warna. Rumah ini memiliki kontak visual dengan luar, menciptakan dialog puitis antara keduanya,
yaitu antara pulau semesta dan tempat wacana sehari-hari. Yang ketujuh ada Kuadra San Cristobal. Untuk pertama kalinya, karya besar modernisme Meksiko berdinding merah muda dari arsitek Luis Barragan ini dibuka untuk umum sebagai ruang galeri. Kuadra San Cristobal dibangun oleh Barragan pada tahun 1968 untuk keluarganya Ergestrom di Mexico City. Yang ke-8 ada Gilardi House. Bangunan di area yang memanjang sempit ini yang berukuran 10 x 36 meter memiliki tiga dinding dan mediator ke garis depan kota Madhya Barragan yang berusia 80 tahun dan setelah hampir 10 tahun tidak aktif. Yang ke-9 yang terakhir ada Colonia Jardines del Bosque yang terletak di bagian barat kota Guadalajara di negara bagian Jalisco, Meksiko. Bangunan ini berada di lokasi bekas hutan Santa Edwiges karena penebangan hutan, proyek kontroversial yang didasarkan pada gagasan kota taman tidak didukung oleh George Matut, wali kota Jalisco saat itu. Nah, di sini akan melanjutkan pembahasan ke bangunan yang memenangkan The Pulitzer Architecture Prize, yaitu Torres de Satélite. Bangunan ini berada di kota satelit di barat laut wilayah metropolitan kota Meksiko, di kota Madhya Naucalpan, negara bagian Meksiko. Konsep dari karya ini didekati sebagai eksperimen penyatuan yang tak terpisahkan antara arsitektur dan patung. Barragan dan Goritz mengerjakan proyek konseptual dengan volume buta besar. Latihan estetika mengacu pada lanskap bergerak dari jalan ini adalah patung dari 5 blok hormibon dengan ketinggian berkisar antara 30 dan 50 meter. Secara acak ditempatkan di atas lempengan beton keras tanpa elemen lainnya. Niat utama untuk membuat sumber segera digantikan dengan menjadikan elemen vertikal yang membentuk cakrawala kota dan dapat menonjol bahkan jika direnungkan dari jauh dan bergerak. Dengan demikian, sebuah pulau di tengah jalan raya di atas bukit yang lainnya lonjong digabung oleh mobil adalah metafora kota modern, tapi hanya sebagai objek atau simbol dan bukan sebagai konsep integral yang wilayahnya hampir dibayangkan begitu indah olehnya. Menara ini benar-benar berlubang dan tidak memiliki bangunan beratap segitiga. Prisma mendapatkan trik geometrinya saat gerakan mengubah persepsinya. Kadang-kadang sebagai bidang biasa. Yang lain menyukai garis-garis fugal ke surga, sehalus simpul atau dinding yang tebal. Mereka memiliki tekstur casting beton kolonial setiap meter yang dicapai dengan menerapkan teknik yang digunakan dalam konstruksi cerobong asap industri. Ini secara visual meningkatkan tinggi badan Anda, terutama dikenal karena warnanya yang intens menggunakan warna cerah, tata letak menara, tekstur, dan skala. Mengintegrasikan dengan pengabdian Meksiko yang kosmopolitan. Sepanjang sejarahnya, warna-warna tersebut telah mengalami beberapa modifikasi. Menara awalnya putih, kuning, dan oker. Menurut penciptanya, menemukan inspirasi menara San Gimignano pada kesempatan Olimpiade 1968 dilukis oleh ide Matthias Goritz dengan warna oranye kontras dengan langit biru. Pada tahun 1989 mereka mengambil warna mereka saat ini. Karena kondisi yang memprihatinkan ini dilanjutkan pemulihan. Matthias Goritz membantu menyelamatkan proyek tetapi meninggal sebelum pemilihan warna terakhir. Warna-warna yang dipilih oleh pematung dan arsitek Luis Barragan adalah biru, putih, merah, dan kuning. Setting warna pun tidak menjadi pilihan karena telah meninggal dan belum meninggalkan dokumen tertulis apapun. Institut Seni Rupa Nasional atau INBA mengubah warna salah satu menara Goritz. Akhirnya, Direktur INBA, Ramos Vargas Salguero, mengizinkan jangkauan saat ini yang memiliki menara setelah pengujian dan nada kimiawi untuk memastikan konservasi yang sama.
Setiap blok diwarnai dengan warna berbeda. Itu biru, putih, hitam, merah, dan kuning. Kemudian menggunakan 2 lukisan hitam putih. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.